Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mau Pak Budi dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Bapak sebentar. Itu ada tanda khususnya enggak itu? La ta'mauna. Man, apa bacanya Pak Manto? Janganlah kamu. Enggak, baca Arabnya. Ada keterangan nggak di bawah? Itu bacaan apa? Ismam. Ismam. Ya, Ismam. Ismam. Bacaan Ismam itu seperti apa? Itu caranya itu bacaan ini adalah salah satu bacaan yang aneh di dalam Al-Quran. Seperti Bismillahi majreha wa mursaha. Majreha. Nah, itu bacaan aneh kan ya. Terus ini. Terus dua ini doa indika ya. Ismam ini. Jadi bacanya itu mulutnya harus mencucu. Manna. Lata mauna. Nah itu. Ya, jadi mengikuti kaidah ismam. Ulangi Pak Budi. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Mencucu. Nah itu. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana adai yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Falamma dhabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Waja'u abahum Isa ayyabakun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Qala bal sawwadat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Waja'at sayyaratun farsalu waridahum fa'adla dalwah. Qala ya bushra hadha gulam wa asarru bida'ah wallahu alimun bima ya'malun wasarahu bisamanin bahsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Wa qala alladhi istarahu min misra limra'atihi akrimi mathwahu asa ayyan fa'ana aw nattakhidhahu walada wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard walinu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala
wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Baik. Monggo Pak Matur baca. Mereka berkata, wahai bapak kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Baik. Lanjutan dari kisah kemarin, saya belum mendengarkan kisahnya Nabi Yusuf secara utuh, belum sempat. Andika sudah sempat. Hah? Intronya untuk masuk ke YouTube terlalu dalam, Itulah. kan 1,5 jam. Ya awal-awal itu belum masuk ke YouTube. Kalau istri itu susah juga. Oh iya. Sampai Nabi Yakub nggak? Atas dulu dibahas nggak? Yang Yakub itu masih awalnya dari Ibrahim. Oh, dari Ibrahim. Ya, Ibrahim. Ibrahim, Ishak, Yakub. Oh, atau Yakub ini magangnya di salah satu dari anaknya Ibrahim ya? Iya kan? Iya. Itu cicitnya. Kemarin saya salah. Kemarin kan saya ngomong kan Ibrahim, Ismail, sang Ishak, Yakub, Yusuf. Kemarin kan saya bilangnya kalau salah ngenger di salah satunya ini, mungkin di sini, di atas sini, di pamannya ini, dari sini dia ngengernya di salah satu ini. Yakub sih, oh Yakub atas, iya. Yakub ini ngenger akhirnya ketemu Rahel. Jadi Rahel sama Lia itu bukan orang jauh. Ya tetap masih kalau ndak anaknya, iya mesti anaknya ini, ya kan salah satu dari Ishak kan nggak sendirian kan, anaknya di Ibrahim selain dua ini kan beliau masih punya dua istri lagi kan, ya, mungkin dari ya Ishak nggak di itu kan ya. Ishak iya nggak terlalu banyak dikisahkan karena banyak dikisahkan di mungkin di Injil, di Taurat itu mungkin. Ya kan terahnya sini kan. Gitu. Terus ada lagi yang menarik Andika yang sudah didapatkan dari kisahnya itu. Paling dulu pernah. Pak Manto. Dulu pernah lihat yang sampai ke zaman Musanya, tapi kalau Yusuf yang intinya belum ya. Wow. Ya ini dan nanti tak saya ketemu kemarin dan lihat terus tidak sempat. Baik, masuk ke ayat 11. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan. Ya seperti ini ya, ini adalah bukti bahwa pengaruh dari bisikan setan itu benar-benar nampak, ya kan? Jadi was-was setan, talbis iblis itu benar-benar ada dan berdampak, ya kan? Toh tujuannya bagi mereka itu baik dalam tanda kutip, baik agar mereka mendapatkan kasih sayang yang sama. Ya seperti itu kan kemarin kan jomplang toh, yang ini besar, yang ini kecil. Itu ya. Lanjut Pak Manto. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia dapat bersenang-senang dan bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Ini adalah perkataan dari
saudara-saudaranya. Ini meyakinkan ini. Meyakinkan kepada bapaknya karena itu tadi seperti latar belakang kemarin, seperti latar belakangnya beliau karena sayang pada Yusuf dan Binyamin itu memang sejak dari ibunya. Iya kan? Sayang dari ibunya, ya kan? Sudah dapatnya susah, sudah ibunya dapatnya susah, dapat anaknya juga susah lagi terakhir, iya kan? Kan Yusuf dan Binyamin, Yusuf dan Binyamin 11-12 itu, anak ke 11-12, padahal dari istri yang kedua, iya kan? Itu makanya itu sudah seperti itu. Dan istri yang pertama anaknya 6 lagi. Iya kan, Lia kan 6 anaknya. Kalau selisih 2 tahun, 1 tahun itu sudah 6 tahun. Nggak mungkin setahun ya, 2 tahun itu 12 tahun nunggunya. Iya betul ya. Sabar Nabi Yusuf. Sabar Nabi Yakub ini. Baik itu ya. Jadi ini adalah pernyataan meyakinkan bapaknya yaitu Nabi Yakub agar rela melepaskan Nabi Yusuf ikut bersama saudara-saudaranya. Lanjut Pak Manto. Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kalian membawa Yusuf amat menyedihkan, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedang kalian lengah darinya. Ini, dan bapaknya berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedang kamu berada di tengah-tengah mereka. Nah, ini sudah sebenarnya juga mengandung ungkapan kecurigaan ini, ya kan? Kecurigaan ini, cara curiga. Dimakan serigala tok titik sih tidak curiga, berhubung ada tambahannya, dimakan sedang kamu berada di tengah-tengahnya. Gitu. Ya, lanjut Pak Manto. Mereka berkata, jika dia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi. Baik, itu pernyataan meyakinkan kembali, ya kan? Bahwa jika benar-benar ia dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah golongan orang-orang yang merugi. Baik, seperti itu. 11-14 ada yang disampaikan? Ada tambahan situ Pak Manto? Tidak ada. Tuan Dika, ada yang menarik? Belum ada? Enggak, baik. Kita lanjutkan. Moga Pak Manto. Maka tatkala mereka membawanya, dia sepakat memasukkannya ke dasar sumur. Lalu mereka pun memasukkannya, dan di waktu dia sudah di dalam sumur, kami wayukan kepadanya. Kelak kami benar-benar akan menceritakannya kepada mereka, perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak menyadarinya. Baik, ayat ini masih menjelaskan tentang keinginan keras saudara-saudaranya, saudara-saudara Yusuf, untuk melakukan perbuatan yang telah mereka sepakati, yaitu membawa Yusuf bersama mereka ke suatu tempat, dan setiap dari mereka ikut berperan dalam membawa Yusuf. Semuanya berperan begini ya, kecuali adiknya yang terakhir, Binyamin, ya kan? Itu tidak tahu apa-apa mungkin masih ya. Ketika mereka sudah menjauh, wajah-wajah mereka mulai berubah terhadap Yusuf dan mulai berbuat kasar dengan mengucapkan kata-kata yang kasar, kadang mendorong dan memukulnya. Mereka sepakat untuk membuangnya ke dalam sumur yang sudah dikenal mereka di padang pasir. Cuma ini perjalanan jauh loh, ya kan? Artinya dibawanya hari ini kan baru dikembalikan besok pagi kan. Jadi kan perjalanannya lumayan jauh kan. Nggak ada apa-apa
Ya kan? Mereka sepakat untuk membuangnya ke dalam sumur yang sudah dikenal mereka di padang pasir. Mereka kemudian merealisasikan kesepakatannya dan membuang Yusuf sehingga menangis dengan suara yang keras. Lalu mereka melepas baju Yusuf dan membiarkannya sendiri di dasar sumur dalam keadaan terikat. Nah, ini ya, seperti itu. Jadi di sini disebutkan, maka tatkala mereka membuangnya dan sepakat memasukkannya ke dalam sumur, lalu mereka memasukkan dia, dan di waktu dia sudah di dalam sumur, kami wahyukan. Ini mulai Allah campur tangan lagi, ya kan? Mewahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak ingat lagi. Ini menginformasikan apa ini kira-kira? Menginformasikan kita. Alhamdulillah, insyaallah. Dapat dari Kang berapa? Dapat dari Kang berapa? Belakang. Oh, belakang. Alhamdulillah. Ini itu ya. Nah, ini menginformasikan apa kira-kira? Wahyu Allah kepada Nabi Yusuf ini. Pada bapaknya. Hah? Pada bapaknya. Nah, satu calon nabi, terus yang kedua. Apa lagi kira-kira? Ya, kejadian yang akan datang sudah diterima. Nah, berarti intinya meyakinkan si Yusuf kecil ini bahwa dia tidak akan mati saat itu. Masih ada nanti periode selanjutnya, ya kan? Kan ini dia jelas ketakutan sekali kan? Ada keterangannya, usia berapa dia? Tidak ada ya? Mungkin masih kecil, mungkin ya usia SD itu. Belum masih kecil, ya kan? Belum. Wallahu alam, apakah Nabi Yakub ya mungkin dengan mimpinya, ceritanya saya melihat 11 bulan tunduk kepadaku, itu Nabi Yakub sudah tahu bahwa ini adalah calon nabi, Calon orang besar. calon nabi. Hanya saja sudah muncul, hanya saja ya dengan seperti itu tambah sayang, mungkin tambah melindungi mungkin ya. Ini saudaranya tambah jengkel ya kan? Tambah jengkel juga ya, seperti itu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa satu, termasuk calon orang besar, calon nabi. Terus yang kedua, informasinya adalah dia tidak akan meninggal saat itu, ada periode lagi, ya kan? Di sini Allah Ta'ala memberikan wahyu kepadanya dengan cara mengajarkan wasilah-wasilah pengetahuan sesuai dengan kehendaknya, bahwa nanti di suatu hari dia akan menceritakan kepada mereka, kepada saudara-saudaranya perbuatannya mereka saat ini. Dan di sini juga ditambahi keterangan di mana mereka tidak ingat lagi. Jelas nanti berapa puluh tahun kemudian kan tidak ada yang ngerti saudaranya kalau itu adalah Yusuf kecil yang sudah mereka buang, ya kan? Nanti kalau lupa kalau sudah pernah mendolimi. Kirain yang cerita mungkin bukan. Iya, Yusuf. Seperti itu ya. Iya, panjang juga 30-40 sudah. Jadi mulai dari anak SD sampai jadi pembesar kok. Iya kan, 20. Lepas. Sudah lepas. Kisahnya Nabi Yakub ini sampai buta karena sering menangisi kehilangan Yusuf, gitu ya. Seperti itu. Lanjut Pak Manto. Kemudian mereka datang kepada bapak mereka di sore hari sambil menangis. Nah ini ya. Pura-pura ya. Setelah itu mereka menyelesaikan urusannya dengan Yusuf, saudara-saudaranya ini, saudara-saudaranya menyembelih seekor anak kambing. Lalu melumurinya darah ke bajunya Yusuf. Kan tadi bajunya diambil toh, OT toh, masuk ke dalam, nah itu kembali diambil, dikasih darah kambing,
kemudian diberikan ke bapaknya. Kemudian sore harinya mereka kembali kepada ayah mereka yang sudah tua sambil menangis serta menunjukkan sikap yang penuh dengan kesedihan. Trik. Nah, kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Ini detailnya ketika Nabi Yakub menerima baju itu, kemudian mencium baunya. Nah, dia itu sadar bahwa Yusuf itu tidak meninggal. Dia sadar, tapi Allahu a'lam, ini perjanjian skenario dari Allah, ditahan seperti itu, tidak menyampaikan juga kepada anak-anaknya bahwa ini adalah bukan baunya Yusuf, ya kan? Terus mungkin bisa bertanya lebih, tapi tidak, saya diem. Wah, makanya itu pelajaran tuh. Berarti darah beda baunya ya? Beda, Manusia beda baunya, ya kan? Beda baunya. Lah, ingat enggak ketika sudah menjadi pembesar, saudara-saudaranya ke kerajaan kan? Iya. Itu enggak ngerti kalau itu adalah Yusuf kan? Terus disuruh pulang bawa apa itu? Selain gandum? Bawa baju. Bawa baju kalau enggak salah. Dikasih ke bapak Bawa baju. Akhirnya bapak bisa lihat. Jadi bawa baju, nggak tahu baju apa itu. Nah bapaknya itu dengan mencium bau itu, ini baunya Yusuf. Jadi sampai seperti itunya, pahamnya? Iya mungkin, nggak tahu baju apa. Ada keterangannya dia. Baju zaman kecilnya. Zaman baju kecilnya sudah dibawa bapaknya. Sudah nyampe di sini, sudah sampai di, iya kan, di tempat bapaknya. Sedangkan Yusuf, nah, mereka hidup di mana? Mesir. Mesir. Nah, jadi mereka keluarga Yakub ini hidup di Mesir. Yusuf hidup di mana? Kebalik. Yusuf hidup di mana? Besar di mana? Jadi bangsawan di mana? Di Mesir. Mereka selama kecil-kecil ini di Syam. Syam, Palestina, ada 6 negara sekarang. Artinya sudah beda negara ini. Ya kan, beda negara. Jadi ini Yusuf kecil ini berarti jauh sekali dia dibawa. Kemarin aja yang dari Sulawesi dari Kalimantan ke Sumatera aja anak kecil itu udah geger itu kan. Diculik di Kalimantan, dapatnya di Sumatera kalau nggak salah. Bengkulu nih, dapatnya di Bengkulu itu. Dari Kalimantan ya, atau Sulawesi? Kalimantan. Nah itu sudah, sini udah jauh sekali ini kan. Nah ini seperti ini. Baik, lanjut Om Anto. Mereka berkata, wahai bapak kami, sesungguhnya kami melakukan perlombaan dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Iya. Apa yang bisa diambil pelajaran dari sini ya? Mereka meyakinkan kepada bapaknya ini, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan kamu sekali-kali tidak akan percaya. Ini juga meyakinkan. Kalau saya cerita seperti ini, bapak pasti tidak percaya, ya kan? Sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Allah. Ya itu. Iya, tapi itu kisahnya Nabi Yakub ini tahu, ya ini karena skenario-nya Allah, hingga harusnya menjadi pelajaran untuk kita.
Apa pelajarannya? Kita belum nemu kan? Nemunya hanya sebatas kisah saja. Dahulu ada seperti ini. Bahwa bohong itu tidak boleh. Ya semua seperti itu. Tapi apa yang menarik di sini? Iya kan? Bajunya gamis. iya mungkin ya. Mungkin seperti itu. Ini ya apa maksudnya ini ya? Ya wes perlahan-lahan. Lanjut lagi Pak Manto. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya dari kalian sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan itu. Banyak ya di benak kita ya. Artinya, oke, mungkin ini muncul tangisan itu bukan kebenaran. Ya mana ya? Ya, Air mata itu bukan selalu kebenarannya mana ya? tangismu adalah Hitam. Ya mana ya? Tangis air mata bukanlah sebuah kebenaran. Ya itu. pacuan. Terus yang kedua ini yang menarik ini. Mereka datang membawa baju gamisnya berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan buruk itu. Boleh berarti ya. Nah, mungkin di sini Yakub sudah tahu. Hanya saja itu kembali lagi, kenapa kok dia tidak sampai menginterogasi lebih dalam anak-anaknya? Apakah mungkin beliau sadar, oh ternyata saya ada salahnya, introspeksi atau gimana, ya kan? Ini juga pelajaran buat kita sebagai bapak ya kan, sebagai bapak. Itu sebagai bapak artinya ya sudah, kalau anaknya kita, kalau anak-anak bocok kan kita tahu tuh. Kayak Chandra, ya kan? Nggak sholat dibilang sholat, itu saya sudah sholat ya. Mana nggak sholat ya kan? Ya, seperti itu ya. Ini mungkin teknisnya seperti itu, ya kan? Ya dengan cara seperti ini nanti kita ambil pelajarannya apa yang bisa kita ambil. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Ya sudahlah, aku tahu kamu berbuat seperti itu. Tapi sabarku seperti ini. Nah, nanti diterjemahkan masing-masing. Kesalahan anak seperti apa yang bisa ditolerir. Yang kedua, kesabarannya seperti apa yang harus saya lakukan. Kan kalau kesabaran maksimal, kesabaran kan tidak selalu diam kan. Kesabarannya tidak selalu pasrah. Iya. Sabar kan melakukan respon sesuai dengan kapasitasnya atau perannya saat itu. Bukannya terus diam saja. Seperti itu ya. Jadi ini coba dicari nanti pelajarannya mungkin satu adalah kesalahan anak. Yang kedua adalah respon bapak. Ada satu lagi yang menarik adalah peran bapak. Saya melihatnya ini, Gimana? si ayah Pak Manto? tidak mengamalkan karena ya nggak ada bukti, nggak melihat langsung. Ya mungkin ini tidak dapat. Makanya itu responnya ini kan. Walaupun tahu ya. Walaupun tahu. Ini makanya kan luar biasa tuh ini. Ini yang menarik. Kalau sekarang gimana? Ketika ada anak salah, Bela. itu komunikasinya ke siapa terutama? Ke ibu. Itu. Iya kan, ke ibu. Makanya sekarang jadi periodenya kan anak itu anak bapak, anak ini fase zaman ini ya. Anak bapak yang pertama, anak ibu nomor 2, anak
ART nomor 3, anak HP gadget nomor 4. Wah. Hah? Lihat. Terus harapannya disuruh nurut orang tua gimana kalau sudah anaknya gadget? Periodenya seperti ini kan? Ya mungkin kalau saya masih anak ini, soalnya luar biasa bapak dulu. Nggak bisa langsung sabuknya keluar, saya share. Ya mana ya? Gitu. Nah ini ya, ini penting ini bagi kita. Ini kan? Nah, ini peran bapak ini. Nah, terus ini nanti dicari apa yang kita tahu kesalahan anak, respon kita seperti apa, tidak boleh berlebihan mungkin. Ya, nah makanya sabar. Ya, ini disebutkan oleh responnya Bapak Nabi Yakub ini sabar. Ini yang seperti apa? Sekarang pelaku kejahatan sudah mulai geser ya. Yang dulu mungkin pelaku kejahatan tua-tua, sudah cukup umur, geser-geser. Sekarang ada SMP. Oh, no. SMP sudah luar biasa, kan? Sudah melakukan kejahatan. Lagi luar biasa. Makanya niku, ya sini zamannya, sabarnya harus sesuaikan dengan zaman juga. Ini ya, sabar. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku kembali kepada Allah, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Ya, banyak hal di sini Nabi Yusuf, respon Nabi Yusuf terkait dengan sabarnya Nabi Yusuf saat itu banyak hal. Jadi ini bukan antara benar dan salah, ini yang menunjukkan kebijaksanaan. Kita harus bijak. Tidak hanya menghukum atas benar dan salah, tapi atas segala hal juga termasuk dirinya. Otomatis kalau misalkan ini ya, kita tahu bahwa perekonomian dulu keluarga kan dipegang juga anak-anak. Ya kan, kalau respon kita misalkan seperti respon kamu keluar semua, diusir semuanya. Ya ini ngurusi kambing, ngurusi untanya, ngurusi siapa lah? Tidak ada yang ngurusi juga. Ya kan banyak pertimbangan. Ini ya, jadi ini adalah respon yang bisa kita jadikan contoh. Respon bapak terkait dengan kesalahan anak. Sabarnya definisinya nanti didefinisikan masing-masing sesuai dengan kita, asal penuh dengan kebijaksanaan. Tidak selalu salah harus dihukum seperti ini, walaupun salahnya luar biasa besar ini. Ini kan menghilangkan dalam tanda kutip nyawa adiknya. Nah, tapi ini ya, gimana respon kita? Baik, sampai sini. Ada yang sampaikan, Andika? Oh sini kenapa Nabi Yakub nggak mencari gitu? Hah? Nggak mencari? Iya. Ya, responnya nggak mencari, nggak memarahi, ya gimana? Yang mencari tanpa arah itu bukan ikhtiar tapi spekulasi. Nah, itu juga. Nah, terus? Tidak menghukum tanpa bukti, tidak menuduh tanpa dalil. Nah, benar. Tadi ada buktinya itu. Baju berdarah tadi. Maksudnya menuduh kamu bohong tuh nggak ada bukti loh. Oh ya, iya kan? Subjektif sekali. Beliaunya tahu, tapi tidak ada hitam di atas putihnya. Iya, ada lagi yang dikasih itu. Makanya di dalam hukum zina itu kan harus ada bukti dulu. Kalau nggak ada kan. Oh iya benar ini ya kan? Iya, ini seperti itu. Karena kita belajar, oh mungkin ya menandakan ada bukti. Oh kan? Ini benar. Apa dasarnya Nabi Yakub untuk mencurigai anaknya bohong? Itu subjektif sekali. Yang tahu hanya Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Buktinya apa? Hitam dia. Buktinya apa? Nggak ada kan?
Sekarang ada share-sharean. Ah, Oh, iya. sekarang kan enak tinggal darahnya di lab ketemu ini darah manusia atau darah hewan ketemu sudah. Kalau dulu nggak bisa. Iya, Allah alam ini. Kayak itu ya. Kisah Nabi Yusuf termasuk salah satu kisah ilmu parenting, ilmu apa parenting itu ya? Ilmu gimana? Pengasuhan anak untuk orang tua tapi mengasuh anak, ya kan mengasuh anak. Gimana caranya? Hah? Iya, jadi gimana kita harus ngatur anak itu? Ya kan? Ini salah satu rujukan yang bisa diambil adalah satu ini Nabi Yusuf, terus Lukman kalau tidak salah, terus Ibrahim. Nah itu orang-orang luar biasa dalam memperlakukan anak-anaknya. Ya. Baik, ini adalah sebuah kisah yang bisa kita ambil pelajaran terkait dengan keputusan. Ya Nabi Yakub mencari, cuman tidak mencari sendiri. Setiap ada kafilah datang, Ditanyain. kamu mau kemana? Tolong sana cari nama. Itu terus setiap kafilah ditanyai begitu. Ya, mungkin ya seperti itu. Tidak pernah ada yang tahu. Baik, sampai sini lanjutkan Pak Manto. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh tukang ambil air bagi mereka, maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh alangkah gembiranya ada seorang anak belia. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Coba nanti cari lagi Andika. Orang ini spesial Orangnya. yang ngambil air ini. Jadi, aduh lupa saya. Orang yang biasa ambil air tidak mau. Entah takut, entah ada aura negatif, entah apa. Hah? Inti dan rombongan itu Hah? tidak mau karena Pak Manto? dia tahu bahwa air ini itu apa dengarannya asin sama payung. Dia tidak mau. Cuman ada salah seorang anak buahnya, daripada kita tidak ada air, coba kita ngambil aja, ya sembuh kayak raut, kayak suka apa. Tapi setelah diambil terus justru airnya Jadi tawar. tawar. Nah itu terus sudah jadi ngambil semua itu bekal ke negara yang dituju. Oke. Gitu itu ya. Jadi spesial juga. Ini serba kalau lebih dalam lagi menarik ini kan. Dan kemudian datanglah kelompok musafir, lalu mereka menyuruh pengambil air. Nah ini yang menarik. Pengambil airnya ini juga hal yang patut kita pelajari kejadiannya. Maka dia menurunkan timbanya, lalu berkata, oh kabar gembira, seorang anak muda. Menemu anak muda ini ada latar belakangnya. Si laki-laki ini atau kafilah itu sedang apa gitu loh. Kebutuhan anak muda atau seperti apa. Kemudian mereka menyembunyikan dia. Gitu kan? Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Ini juga menimbulkan tanda tanya buat kita kan. Artinya itu hal nemu ketika dia butuh harus kan dieksplor ta. Tapi ini malah disembunyikan. Soalnya jual, dijual. Nah, ataukah makanya itu di situ ada banyak hal. Ataukah, kayak saya lupa. Ataukah ada salah seorang lainnya ngomong, oh anak ini kalau dijual, anak ini luar biasa bagusnya kalau dijual harganya mahal. Atau mungkin ada informasi, wah anak ini spesial, ya kan? Kalau kamu biarkan dia di sini, wah diambil orang nanti, jadi rebutan anak ini, maka sembunyikan seperti itu. Banyak nanti kisahnya itu, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Di sini disebutkan, ketika setelah Yusuf dilemparkan ke dasar sumur dan ditinggal di sana, lalu datang
rombongan manusia dari daerah Madian menuju Mesir. Menuju Mesir. Daerah Madian menuju Mesir. Mereka mengulurkan timbanya untuk mendapatkan air bagi mereka. Di sini ditambahi ada yang menyebutkan, ada yang mengatakan yang menyembunyikan adalah saudara-saudara Yusuf. Tapi ada yang mengatakan para pedagang yang telah membelinya. Jadi ada dua, ada yang dimasukkan ke sumur, ada yang sudah dijual terlebih dahulu. Dan pendapat yang ketiga adalah mereka menimba beserta teman-temannya. Ibnu Abbas memilih pendapat yang pertama, yaitu yang menyembunyikan adalah saudara-saudara Yusuf. Ketika penimba air itu mengeluarkan Yusuf, hal itu diketahui oleh saudara-saudaranya. Seperti tadi dimasukkan timba, oh ya wis, Yusuf masih hidup, sudah diketemuan orang, aman, yuk kita pulang. Ya, seperti itu. Lalu mereka berkata, oh ini ada bumbunya lagi nih. Ketika itu naik, timbanya naik, ada Yusuf kecil kan di situ, mereka ikut-ikutan ngomong. Mereka berkata, dia adalah budak kami yang melarikan diri. Dia adalah budak kami yang melarikan diri. Jika kalian hendak membelinya, maka kami akan menjualnya. Luar biasa kan seperti ini kan. Lalu mereka berkata, kami harap demikian. Lalu mereka menjual Yusuf seperti barang dagangan. Nah itu ya. Ada beberapa versi kan. Karena budak boleh dijual belikan saat itu. Adapun dalam tafsir ini yang dipilih adalah salah itulah tafsir kan banyak kan kisahnya. Jadi ada yang ditinggal di dalam sumur kemudian dilihat saja, sudah ketemu biarkan. Ada yang versi 2 melihat ketika naik ikut keluar, ya kan? Itu budak saya. Berarti kan yang ngomong budak saya itu sudah besar kan? Saudara yang sudah besar itu budak saya itu ini seperti ini, akhirnya dijual. Seperti itu ya. Sementara itu, sementara itu saudara-saudara Yusuf sering bolak-balik ke sumur untuk memastikan keadaan saudara mereka loh kan. Saya masih sayang kan, warawiris untuk memastikan bahwa Yusuf itu masih hidup. Maka ketika mereka melihat ada orang yang mengambil air dan mendapatkan Yusuf, mereka berkata yang seperti tadi. Ya, ini versinya yang diambil adalah dia adalah budak kami. Baik, ada yang ditambahin Dika? Selanjutnya 20. Oh ya. Mereka kafilah saja. Lanjut Pak Manto. Ayat 20. Yusuf mendapat godaan dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik kepadanya. Terus? Dan ini ada masukannya. Terus. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah dia tempat tinggal yang baik. Mudah-mudahan dia mendatangkan manfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik bagi Yusuf di muka bumi Mesir. Dan untuk kami ajarkan kepadanya sebagai dari takbir mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Oh, ini jauh Handika sepertinya ini. Antara ayat 19 dan 20 ini jauh sepertinya. Sudah bisa, ini sudah judul baru. Nah, sudah judul baru ya? Iya, Yusuf mendapat godaan. Sudah ada pisah ini sudah berganti-ganti. Bukan di sumur ketika Yusuf kecil ditemukan sepertinya ini. Ayat yang 30 Syarohu punya konteksnya merujuk ke penjual.
penjual tuh. Ke subjek terdekat. Hmm. Di penjelasan tafsir sama ulama. Ya itulah. Akhirnya dijual murah karena Yusuf masih kecil, belum produktif. Ya mungkin. Ya itu terkait dengan sejarahnya seperti itu ya. Kemudian datang ke musafir lalu mereka menyuruh seorang ada. Terus kalimat itu di sini memisahkan Andika. Sama seperti punya Pak Manto, terpisah, sudah judulnya terpisah. Zamannya terpisah. Cuman mereka di sini, mereka yang kafilah, ya subjek terdekat dari ini. Maksud saya itu yang ayat 19 di ayat 20 itu sudah terpisah dari pertama kali ditemukan. Jadi yang pertama kali ditemukan itu sudah selesai di ayat 19 sudah, ya kan? Terus ayat 20-nya enggak tahu kota terdekat masih dibawa orang itu dijual lagi. Sudah proses setelah sumur itu pokoknya. Setelah proses sumur itu sudah dibawa kan? Itu. Ya mereka kafilah itu. Kafilah itu, si kafilah yang pertama menemukan itu menjual lagi dengan harga yang murah, ya kan? Mereka menjual Yusuf dengan harga murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Seperti itu ya. Di sini disebutkan ya sama. Saudara-saudara, ketika mereka kembali ke Mesir, mereka menjualnya kepada menteri. Sudah dijual kepada menteri ini, si Yusuf kecilnya ini, ya kan? Mereka sudah sampai ke tangan menteri. Di sini disebutkan ketika saudagar-saudagar itu sudah sampai ke Mesir, mereka menjualnya kepada seorang menteri yang bernama Al-Aziz, gelarnya ini ya, Al-Aziz, yang melihat ada tanda baik padanya. Lalu dia berkata kepada istrinya, namanya siapa Pak Manto? Zulaika, apa Pak Manto? Zulaika, berikanlah untuknya tempat yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita dalam memberikan pelayanan, atau kita jual dengan harga yang tinggi, atau kita pungut dia sebagai anak karena kita tidak mempunyai anak. Ya, itu ya. Jadi sudah masuk ke lingkungan kerajaan sini. Itulah apa yang bisa diambil, wallahu alam, ya kan. Apa yang bisa diambil pelajarannya ya. Ini berpindah-pindah tangan ini karena tetangga tadi masih belum produktif ya. Iya mungkin. Jadi gampang dipindah. Iya itu. Kan budak kan tujuannya untuk kerja. Iya. Ya kan? Ini makanya ayat 19-20 mungkin sudah loncat ganti-ganti. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah tempat. Ini ya sudah jadi manfaat. Dan demikian perbandingannya loh. Berikanlah tempat yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat untuk kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Di sini terkesannya tidak ada yang untuk kerja keras, itu tidak ada, ya kan? Seperti menemukan jimat, ya kan? Sesuatu yang mendatangkan rezeki bagi dia, kelebihan bagi dia, ya seperti siapa? Pengasuh Rasulullah itu, siapa? Yang ternyata kambingnya jadi sehat, ya kan, seperti itu, produksinya jadi banyak, ya kan, jadi banyak produksinya itu ya, jadi berkah hidupnya. Sama seperti ini kesannya dari apa yang dikatakan oleh istrinya ini, Julaiha ini, dia adalah sesuatu yang baik. Ini rezeki ini ya kan. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takbir mimpi
dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya, proses kembali lagi kita yang bisa kita ambil pelajaran di samping ini proses. Prosesnya untuk menjadi baik tidak selalu baik-baik terus. Gitu, ada kalanya prosesnya seperti ini, ruwet duluan, ini kan akhirnya jadi nabi, ya kan? Terus jangan berburuk sangka seperti Al-Fajr. Coba buka Al-Fajr. Al-Fajr itu juz 30. Ya, 30. Juz 30 coba. 30 ayatnya juga 30. Ayat 30 tuh. 30 ayat. 30 ayat. Tengah-tengah coba nanti Al-Fajr. Ya, apa? Juz 30. Wal fajr walayalin asr wasyaf'i wal watr. Katakan itu. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Sudah? Ini Al-Fajr. Sudah. Ayat berapa? Cari yang fa'amma idza mabtalahu belasan. Rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ayat berapa ini kan? Ayat 15. Coba baca ayat 15, 16, 17, 17 dah cukup. 3 ayat itu aja. 12 sampai. Baca artinya aja. 15 sampai 16. 15 sampai 17. Iya, 15. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Terus? 16. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. 17. Sekali-sekali tidak bahkan kami tidak memuliakan anak yatim. Sekali-sekali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Kira-kira apa? Ini omongannya siapa sih ini? Ya manusia begitu. Omongannya siapa ini? Kalau di konteksnya itu siapa yang ngomong ini? Allah. Bukan. Ya manusia kalau gitu kan ngomongnya. Kalau salah omongan Fir'aun. Kalau salah ya, coba lihat lagi. Sekarang gini. Apa yang bisa kita pelajari terkait dengan ini? Apa yang bisa kita pelajari terkait dengan ini? Ini bantahannya tuh 17 sampai 20. 17, 18 apa? 18. Hah? Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Terus 19? Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur. Oke, 17 apa tadi? 17, jawaban 17. 17. Kita mulai anak yatim. Anak yatim. Terus? 19 ini memperbarukan halal haram. 18 apa? Memperbarukan halal haram. Ya warisan. Konteksnya memakan harta anak yatim ya? Bukan. Memakan harta haram lah. Harta haram. Terus? 19? Ya 19 itu. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur aduk. 18 ini. Halal dan yang memberi makan orang miskin. Ya. Tidak memberi makan orang miskin. Makan orang miskin. Terus yang 19? 19 itu harta warisan. Oh, makan harta waris ya? Makan harta waris ya? Terus? 20? Dan kamu mencintai harta berlebihan. Harta dengan kecintaan yang Cinta berlebihan. dunia. Lebih. Cinta dunia. Wes, apa kira-kira ini?
Ini adalah salah satu contoh salah pikir. Coba. Ini adalah salah satu contoh salah pikir. Kira-kira apa hubungannya ini? Benar jawabannya Andika tadi. Ini adalah jawabannya, bantahan atas ini. Fa'ama idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu fayaqulu rabbi faqadarahu rabbi ahanan. Ndak kalah, ndak. Ya kan? Ndak salah kamu itu. Apa kira-kira ndak salah. Yang benar itu ini. Nah itu kalau baca Al-Quran gitu Pak Manto, ya kan? Ini enggak salah. Kamu enggak boleh mikir seperti itu. Seperti ini juga. Apa ini, ya kan? Kira-kira apa ini? Andika? Ini kalau dibaca malam nangis. Itu kan itu ya Pak. Hah? Lu iya. Wong kita sholat itu komunikasi. Ini kita baca seperti ini loh, sama dengan kita berdialog sama Allah. Iya kan? Ya Allah, saya mau ngapain? Bacain. Oh, ternyata saya harus seperti ini ya. Oke. Coba ya. Sudah nemu Andika? Apa kaitannya dua ini? Kalau Andika lihat. Ya soalnya prasangka ya. Bener terkait dengan prasangka. Tapi nanti gimana? Misalnya kan Allah menganggap kita tidak dimuliakan. Padahal kita sudah ngasih ayatin. Kenapa saya masih dibikin gini ya? Bisa aja ya. Coba. Saya memahaminya seperti ini. Ini adalah prasangka manusia. Kalau saya diberi kelebihan, kalau saya diberi kenikmatan, berarti Allah sayang pada saya. Iya kan? Ya itu kan. Berarti kan seperti tidak tahu di situ ada namanya istidraj. Bener. Kebalikannya. Kalau waktu dikasih susah, aduh Allah, kapan pertolongannya Allah lagi? Kapan ini Allah? Kok gini-gini toh aja hidup ini, ya kan? Seolah tidak ada, ya kan? Tidak ada buktinya. Tidak salah, kamu tidak boleh berpikiran seperti itu. Yang benar, ya kan? Bukan untuk subjektif dirimu sendiri, tapi kemanfaatan itu pada orang lain. Sudah enggak kamu bermanfaat pada orang lain? Sudah enggak kamu bermanfaat pada orang lain? Sudah enggak kamu bermanfaat orang lain? Jangan-jangan kamu seperti ini. Ya, ini tidak hanya cinta dunia, itu tidak hanya materi tok loh ya, banyak loh ya. Masuk. Masuk. Lu ya ajarkan nanti kepada istrinya. Ini istrinya, Dek, kamu tuh tidak boleh berlebihan kepada saya. Kalau saya nikah lagi harus rela kamu. Ini melayani. Bojoe kurang. Ayo. Ya itu ya, jadi tidak subjektif seperti ini. Kita harus manusia sosial ini. Ya, makanya zalim itu variabelnya itu di orang lain. Iya. Zalim itu berdasarkan orang lain. Coba kita sholat 5 kali sehari, 19 rakaat ya. 19 rakaat. Bro? 17. Oh 17 rakaat. 17 rakaat kita sholat fardu ya. Coba. Manfaatnya siapa yang mendapatkan? Hah? Ayo, di dalam Al-Quran. Manfaatnya, guna sholat itu apa? Suara kecil dan muka. Nah itu kepada siapa? Orang lain. Ya kan? Iya. Oh, iya. Sholat itu gunanya mencegah perbuatan keji dan munkar. Kepada siapa? Orang lain. Kalau sholatnya benar. Nah, salahnya kita jamaah muslimnya banyak, masjidnya banyak, tapi dampak dari sholat itu dipertanyakan.
Iya kan? Iya. Sholat kita kerjakan loh. Itu fungsinya untuk melindungi orang lain, Pak. Yang mendapatkan manfaat orang lain. Iya, tapi kita kan Iya tetap kita dapat. Tapi iya kan, misalnya kan tidak berdampak negatif pada orang lain. Ya ini juga sama. Gitu. Ya itu ya. harus kayak nowongan. Nah, di sini kembali lagi ke prosesnya ini, menjadi orang baik, kata Nabi, menjadi orang baik. Ini ya banyak hal yang harus kita jalani, termasuk ini, ya kan? Oh, kita salah sangka seperti ini, kita salah sangka. Juz 30 itu bagus-bagus loh, juz 30 itu, ya kan? Nanti satu lagi ada itu di surat Al-Adiyat itu. Ya, jadi di sini prosesnya seperti ini, prosesnya itu kadang kita ruwet. Enggak apa-apa ruwet, toh ini Allah, keruwetan kita itu bukan Allah terus menghinakan kita, enggak. Kita berbaik sangka. Di dalam keruwetan ini, apa yang harus kita lakukan? Sabar seperti apa? Benak bulat jadi lurus. Ya kan? Sabar yang seperti apa? Apakah sabar diem saja? Kalau sabar diem saja kan bukan sabar namanya kan? Putus asa namanya. Iya kan? Putus asa namanya kan? Nah, ini sabar seperti apa? Cari di dalam Al-Quran sabarnya itu seperti apa? Menjalankan peran, menjalankan aktivitas sesuai dengan peran kita. Sabar itu seperti itu. Jadi ini ada aksi atau kejadian dari luar masuk ke dalam kita. Ya, kita mereaksinya itu sesuai dengan peran kita. Sesuai dengan peran kita. Dibaca Ya, misalkan apa? Misalkan lingkungan, nah di perempatan. Walaupun lingkungannya ke depan, sabar kita gimana? Ya tetap belajar di garis putih. Itu bentuk kesabaran kita yang sederhana. latihan. Nah, latihan, mungkin jadikan latihan di traffic light itu ya. Tapi diam aja. Nah, menjalankan peran sebagaimana mestinya. Saya saat itu sedang menjadi apa? Sedang menjadi warga negara. Ya kan, warga negara yang baik seperti apa? Harus peran kita seperti ini. Peran dakwahnya nggak ada. Ada ya, berdoa kan, terus berdoa, mendoakan orang lain. Selama-lamanya. Iya, ya itu ya. Jadi ini keruwetan itu, ya Allah kita tetap berbaik sangka. Ya berbaik sangka. Terus ini pelajaran dari apa yang disampaikan Handika tadi, vonis tanpa bukti ini juga penting. Jangan mudah-mudah menuduh, ini sudah luar biasa tuh. Di medsos kan, yang penting kan dapat view, dapat jempol gitu. Masalah bener enggak bener kan enggak penting kan. Tiba-tiba saya nulis di grup RT misalkan ya, di grup TikToknya RT itu, Handika menikah lagi. Nah sudah. Nah, yang penting saya jawab, aduh, view-nya banyak, apa namanya, GMV apa Handika? Enggak, itu, waduh, meningkat aja guys. Saya Handika telepon, aduh maaf Handika ya, itu tadi hanya sebatas guyonan saja. Oh, tapi dampaknya saya maaf, klarifikasi. Saya minta maaf, pada selesai. Lah iya, celengan saya sudah banyak kan, nggak penting Handika kan, seperti itu kan. Sekarang kan itu yang dicari kan. Gitu, ya itulah sekarang zamannya luar biasa seperti ini. Baik, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kenapa disebutkan itu putus di tengah jalan? Ya kan, akhirnya putus asa di sini. Jalani aja. Bagaimana saya harus menjalani hari ini?
Bagaimana saya harus menjalankan situasi seperti ini? Ya kan Allah menurunkan, memberikan istri kita seperti itu, anak seperti itu, lingkungan seperti ini. Pasti ini adalah kondisi yang terbaik untuk kita beribadah. Lah iya dah, pasti ini. Karena Rio Allah. Sekarang kita tidak bisa apa-apa, terkait dengan lingkungan tidak bisa apa-apa. Nah, hanya saja menerima kan, hanya menerima itu bukan putus asa. Iya kan, terima cari ini seperti ini. Gimana? Ada yang menarik ibu-ibu dari Gang Satu. Saya kasih tugas untuk menulis 89 ayat yang ada di Al-Quran terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Sabtu Ahad kemarin, dia setoran ke saya. Ini bukunya, ditulis semua ya Masya Allah. Gang Satu, ibu-ibu Gang Satu. Arabnya ditulis, artinya ditulis. Luar biasa. Ya kan? Saya suruh menyampaikan. Coba. Apa isinya 89 ya ayyuhalladzina amanu. Dia diem, ya kan? Terus kata kuncinya terus diem, terus ngomong dia, saya tidak bisa ngomong apa-apa, ya kan? Terus apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya saya menangis. Kesimpulannya saya menangis. Terus saya menjadi lebih diam. Sudah itu kesimpulannya. Oh yes. Ya sudah kalau gitu teruskan nanti jadi dari 89 ayat nanti rencananya saya kelompokkan. Kan ada temanya, mesti ada temanya. Ini bicara tentang apa, ini bicara tentang apa. Nanti dikelompokkan. 89 ayat itu saya sudah nemu ada 7 sampai 8 kelompok ayat. Itu saya sendiri. Ya kan? Oh, ini terkait dengan ini. Gitu Pak Manto ya. Jadi ibu-ibu tugasnya ada 2 kemarin tuh. Mencari ya ayyuhalladzina amanu sama yang kul. Kul itu materi dakwah kan? Nah itu. Nah tinggal nyampaikan ke ibu-ibu. Dakwah teng-teng gitu. Enak itu. Ya ini ya. Dan ayat terakhir 22. Tatkala dia sudah cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Apa bedanya ini? Hikmah dan ilmu. Ya, demikian kami memberikan balasan pada orang berbuat. Apa nih bedanya? Kuasa. Di situ apa? Kan di Arabnya kan hikmah wa ilmu. Iya kan? Memahami dan Kekuasaan dan apa kalau di situ? Dan ilmu. Nah, ini apa hikmah? Oh, bisa mungkin hikmah itu kan pelajaran toh. Hikmah itu pelajaran. Jadi mungkin pelajaran yang bisa diambil dari keruwetannya Nabi Yusuf itu adalah kedudukan ini tadi dan kemampuan beliau terkait dengan ilmu. Ya, ilmu apa tadi ilmunya? Diberikan ilmu oleh Allah apa? 1, takwil mimpi. Takwil mimpi. Yang 2, ilmu tentang keuangan. Nah, ya kan? Sehingga dia menjadi orang-orang yang terhormat. Ya. Baik, ada satu lagi yang menarik. Nanti terakhir, ketika ini nyampe sini, kan diboyong semuanya. Ya kan? Ini oh ya, kemana? Itu urusannya bapaknya. Di sini dibawa ke sini sebagai orang-orang keluarganya ini semua dibawa Nabi Yusuf ke Mesir. Statusnya sebagai orang apa bangsawan ya, bukan orang terpandang lah. Iya kan? Terpandang. Tapi kemudian ini turun, setelah ini adalah Nabi Musa, benar? Setelah Nabi Musa, walaupun berapa generasi ini ya, statusnya di sini Bani Israel adalah
Benar nggak? Benar tak? Pada saat Mesir siapa yang jadi budaknya Fir'aun? Kan orang-orang Bani Israel kan? Nah ini jadi PR ini. Kenapa kok sampai seperti ini? Ya kan? Datang sebagai orang terpandang, keluarga menteri, ya kan? Tapi berujung setelah berapa generasi menjadi budak atau orang kelas bawah. Ya. Baik, ada yang disampaikan Andika sampai sini? Tambahan? Nabi Yusuf ini luar biasa kok, sabar betul dia. Dua-duanya sih sama bapaknya. Yusuf punya kekuasaan sama ilmu itu karena tinggal di pembesar itu mungkin. Jadinya ada ilmu administrasi di sekolah kan mungkin. Ya dia disekolahkan mungkin ya karena keluarga besar terus dapat godaan-godaan luar biasa ya dari dalam situ kan. Iya kan godaan-godaan luar biasa secara itu. Loh Pak Manto enggak ambil ini? Nggak ambil 2 atau berapa gitu. Baik, alhamdulillah itu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebih maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.